Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang Angkatan Laut Rusia menjaga jarak 100 km dari garis pantai Ukraina. Ukraina mengklaim armada Laut Hitam Rusia mundur 100 km dari garis pantai Ukraina disebabkan serangan rudal anti kapal Neptune mereka dan serangan drone Bayraktar TB2. Suka atau tidak suka, bagi Rusia harus berhati-hati menjaga jarak di garis pantai Ukraina untuk mencegah kerugian lebih lanjut dari serangan drone Bayraktar TB2 dan serangan misil anti kapal Neptune R-360. Bahkan disebutkan juga bahwa rudal Harpoon pun sudah masuk ke Ukraina. Untuk itu, armada laut Rusia harus berhati-hati dan menjaga jarak dari garis pantai Ukraina. Drone Bayraktar TB2 ini mampu terbang sejauh 6.000 km dan tinggi terbang 8.000 meter dengan endurance terbangnya 24 jam dan bisa membawa 4 rudal dan telah terbukti memang efektif bisa merusak instalasi militer Rusia dan kapal-kapal Rusia. Sistem pertahanan pantai Ukraina yang mengandalkan rudal R-360 Neptune ini memiliki jangkauan maksimum 130 km dan rudalnya akan terbang subsonik 800 km per jam. Jadi kalau jarak 100 km itu akan sampai dalam 7,5 menit. Dari 7,5 menit tersebut, 6 menit rudal itu akan terbang dalam ketinggian 10 sampai 20 meter. Kemudian 1,5 menitnya sekitar 20 km dari kapal yang mau disasar oleh rudal tersebut, dia akan menurun 2 sampai 3 meter di atas permukaan laut. Berarti 6 menit lah yang bisa dilacak oleh radar. Sehingga kapal Rusia punya waktu untuk menghadapi serangan rudal 360 Neptune. Armada Laut Hitam Rusia dipimpin oleh kapal bendera yaitu fregat Admiral Makarov dan dibantu oleh dua sisternya yaitu kapal fregat Admiral Grigorovich dan Admiral Eisen. Ketiga fregat ini merupakan jenis fregat yang sama dari kelas Grigorovich. Untuk mengantisipasi serangan drone Ukraina dan rudal anti kapal Ukraina, maka dipilihlah sistem pertahanan jarak pendek Pantsir tipe stasioner dicangkokkan kepada kapal-kapal fregat tersebut dan diletakkan pada palka helikopter di belakang fregat Grigorovich, Admiral Eisen, dan Admiral Makarov. Pertahanan jarak pendek Rusia ini, Pantsir S1, mampu memberikan perlindungan sejauh dalam radius 20 km dan kemudian pada ketinggian sampai dengan 15 km dan kemampuan lacak radarnya adalah 25 km. Pantsir S1 ini dilengkapi dengan meriam tembak cepat dan rudal anti pesawat. Sistem pertahanan Pantsir S1 ini dikabarkan sangat mujarab untuk menangkap drone Bayraktar TB2 Ukraina ini. Dikabarkan sampai dengan akhir bulan Mei kemarin sudah 90 buah drone Bayraktar TB2 ini dirontokkan oleh sistem pertahanan Pantsir. Meskipun armada laut Rusia berjaga-jaga di jarak 100 km dari garis pantai
Ukraina, Angkatan Laut Ukraina pun tidak bisa berbuat banyak. Hal ini disebabkan karena sistem pertahanan pantai Rusia yang mengandalkan sistem pertahanan bastion itu mampu melepaskan rudal KH-35 sejarak 130 km sampai 300 km sehingga semua kapal permukaan laut bisa dihancurkan oleh sistem pertahanan tersebut. Sistem pertahanan pantai ini diletakkan di semenanjung Crimea. Demikian juga sistem pertahanan udara jarak jauhnya yang mengandalkan pada sistem pertahanan S-300 ataupun S-400 yang bisa menembak jatuh pesawat terbang yang berada dalam jangkauannya yaitu 130 km sampai 300 km. Dan sistem pertahanan ini diletakkan di semenanjung Crimea juga. Dan masih ada sistem pertahanan jarak menengah Rusia yaitu Tor M2 yang juga diletakkan di semenanjung Crimea. Demikian juga Pulau Ular sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan pansir dan Tor M2 sehingga tetap membuat kesulitan bagi Ukraina untuk mengerahkan drone dan angkatan laut di sepanjang garis pantai mereka sendiri. Semoga perang Ukraina-Rusia segera selesai. Demikian penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.